Salah satunya dari pemakaian jamur jakaba. Ini perkembangan terbaru 2 hari setelah dilakukan pemupukan susulan buahan tunas, memperbaiki klorofil daun, memberikan unsur hara langsung ke tanaman, kandungan kalsium oksida atau CaO sebesar 55% dan kalsium karbonat atau CaC seperti asam humik dan asam pulpik, asam amino, hormon alami atau orang jadi lebih pintar dan paham dengan melakukan banyak praktek di lapangan. Tapi orang akan jadi lebih bodoh jika terlalu banyak teori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, kumaha kabarna? Dara Ramang, patepang deuinya di Mitra Pertanian Channel, tempat berbagi informasi dan pengalaman seputar dunia pertanian dengan perawatan yang mudah dan murah. Sekarang hari Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023. Alhamdulillah di awal bulan Juni ini saya bisa panen cabai rawit petikan ke-27 di usia 222 hari setelah tanam. Sebelum masuk ke bagian pemupukan, ada hal yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan ya, bahwa konsep yang akan saya terapkan dalam perawatan cabai di musim kemarau lebih diperbanyak pemakaian pupuk organik. Salah satunya dari pemakaian jamur jakaba, pupuk organik cair buatan, dan pupuk organik cair yang bisa didapat di toko pertanian atau online shop seperti Shopee dan Lazada. Pupuk kimia tetap saya gunakan ya, tapi pemakaiannya lebih dikurangi atau dosisnya lebih kecil. Karena menurut saya, jika terlalu banyak pemakaian pupuk kimia itu kurang baik. Tapi jika menggunakan 100% organik tanpa bantuan pupuk kimia, hasilnya juga kurang baik atau tidak optimal. Dan itu menurut pandangan dan pengalaman saya pribadi. Dan ini perkembangan terbaru 2 hari setelah dilakukan pemupukan susulan kocor di usia 220 HST kemarin ya. Daun terlihat lebih lebar dan lebih hijau. Semakin banyak tunas dan bunga baru bermunculan. Begitu juga dalam pembentukan bakal buah menjadi lebih cepat. Sebelum dibahas lebih lanjut ke bagian pemupukan, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Pemupukan di usia 220 hari setelah tanam lebih banyak digunakan pupuk organik ya. Dengan perbandingan pemakaian organik 80%, pupuk kimia 20%. Pupuk kimia saya gunakan pupuk amonium sulfat atau sering disebut pupuk ZA ya. Manfaat pupuk ZA mampu membantu pertumbuhan tunas, memperbaiki klorofil daun, memberikan unsur hara langsung ke tanaman, meningkatkan produktivitas, memperbaiki imunitas tanaman, dan masih banyak manfaat yang lain. Pupuk ZA mengandung 2 unsur hara ya, yaitu unsur hara nitrogen sebesar 21%, belerang atau sulfur sebanyak 24%. Dosis pemakaian pupuk ZA saya gunakan 2 gelas aqua ya. Takaran pupuk ZA per 1 gelas aqua kurang lebih 200 gram. Totalnya saya gunakan 400 gram untuk kebutuhan 40 liter air yang digunakan. Jika dihitung, pemakaian pupuk ZA per liter air kurang lebih 0,01 gram. Saya rasa untuk pemakaian pupuk kimia jauh lebih irit. Kemudian saya pakai kalsium dalam bentuk tepung. Dosis kalsium saya gunakan sebanyak 2 gelas mengimbangi pemakaian pupuk ZA. Kalsium yang saya pakai memiliki kandungan kalsium oksida atau CaO sebesar 55% dan kalsium karbonat atau CaCO3 sebesar 98%. Ada banyak manfaat dari kalsium karbonat ya. Salah satunya mampu meningkatkan efektivitas pupuk organik karena kalsium karbonat membantu fungsi pupuk organik menjadi semakin efektif, sehingga hasil yang didapatkan menjadi lebih optimal.
Insya Allah nanti akan saya jelaskan di video berikutnya ya dari pupuk kalsium yang saya pakai. Berikut merek dagang, dosis, dan kelebihannya. Pupuk organik saya gunakan salah satunya asam humat. Dosis asam humat saya pakai kurang lebih 2 gram per liter atau 8 sendok makan. Dari ketiga pupuk ini diaduk kering. Kemudian direndam beberapa menit. Setelah kalsium, asam humat, dan pupuk ZA diaduk dan dilarutkan, saya tambahkan pupuk organik cair dari merek dagang Fertiport. Kelebihan dari pupuk organik cair ini memiliki kandungan esensial yang lengkap ya, seperti asam humik dan asam fulvik, asam amino, hormon alami atau zat perangsang tumbuh seperti auksin, gibberellin, dan sitokinin. Selain itu, POC ini dilengkapi vitamin dan enzim, dan ada banyak kandungan alami lainnya untuk menunjang pertumbuhan tanaman yang lebih optimal untuk kualitas buah dan produktivitas hasil panen yang didapat. POC ini multifungsi ya, bisa untuk kocor, spray, dan perawatan saat pembenihan atau semai. Dosis POC Fertiport saya pakai 2 ml per liter atau 8 tutup botol untuk kebutuhan 40 liter air. Harga dari POC ini kemasan 500 ml dibanderol dengan harga Rp59.000. Harganya lebih murah dari toko atau marketplace yang lain. Untuk kawan yang ingin membeli POC ini, link toko pembeliannya ada di deskripsi video. Langsung bisa masuk ke toko tersebut. Saya hanya memberikan informasi untuk kalian yang membutuhkan harga paling murah. Kemudian saya tambahkan POC buatan sebanyak 300 ml. Cara pembuatan POC ini bisa disimak di link ini. Untuk kawan yang tidak memiliki POC buatan ini, cukup gunakan POC dari merek dagang Fertiport yang tersedia di pasaran dan siap pakai. Setelah semua pupuk dilarutkan, kemudian diaduk, lalu masukkan ke ember induk, aduk lagi hingga semuanya tercampur. Untuk dosis kocor, saya gunakan 250 ml per tanaman ya. Dikocor pada lubang tanam atau di sekitar batang tanaman. Ada beberapa orang yang berkomentar dan menyalahkan cara kocor yang saya lakukan langsung pada batang tanaman. Satu hal yang harus kawan pahami bahwa setiap petani itu masing-masing memiliki pandangan, pengalaman, dan cara yang berbeda dalam melakukan perawatan. Selama cara itu baik dan terbukti tidak berdampak buruk pada tanaman, bisa untuk diikuti sesuai keyakinan kalian masing-masing. Tapi jika tidak yakin, jangan ditiru. Pakailah cara atau kebiasaan kalian dalam melakukan perawatan. Karena menurut saya, orang jadi lebih pintar dan paham dengan melakukan banyak praktek di lapangan. Tapi orang akan jadi lebih bodoh jika terlalu banyak teori. Saya tidak merasa yang paling benar, tidak juga merasa yang paling pintar ya. Karena bagi saya, pintar dan benar hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa.
Oke kawan ya, informasi pemupukan cukup jelas ya. Ini adalah part pertama pembuktian dari pupuk organik cair vertipot yang saya gunakan. Pada part berikutnya akan saya aplikasikan dengan cara spray yang akan dimix dengan tambahan pupuk kimia dengan pemakaian dosis yang kecil. Seperti apa hasilnya? Nantikan di video berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mitra Pertanian Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di video bermanfaat berikutnya.